Sering kita merasa di tempat kerja kita banyak orang-orang yang menggibahi kita, atau banyak kemudian persaingan-persaingan yang tidak sehat, banyak saling menjegal, ataupun juga kita merasa bahkan di sosial media sekarang banyak orang mempunyai budaya flexing, atau di kehidupan ini banyak sekali contoh-contoh bagaimana kita melihat hal tersebut merupakan indikasi dari toxic circle. Cara instan dari kita adalah kita cari teman yang baik. Kita unfollow itu semua sosial media yang isinya kemudian memberikan toxic circle bagi kita, atau kita pindah lingkungan, atau solusi-solusi yang lainnya lagi. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian Al-Quran memandang terkait dengan persoalan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat permisalan tentang orang yang beriman dengan sebuah pohon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon ini menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan terkait tujuan Allah membuat permisalan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi perumpamaan ini berfungsi untuk mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh kita semua. Iman adalah sesuatu yang abstrak. Maka bagaimana kemudian kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa menyatakan iman tersebut? Maka cara Allah adalah dengan mempermisalkan iman dengan sebuah pohon, agar manusia bisa memahami hakikatnya dengan lebih mudah lagi. Saudara-saudaraku semua, Allah SWT berfirman, asluha thabit, akarnya itu kokoh. Para ulama mufassirin menafsirkan bahwa akar di sini artinya adalah kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah. Tentunya ini bukan hanya sekedar kalimat tauhid di lisan saja, tetapi kalimat tauhid yang disertai dengan amalan dan itu membuahkan sebuah akhlak. Karena itulah dari sini kita bisa mengetahui kenapa Allah mempermisalkan dengan sebuah pohon untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya itu harus bersifat tumbuh dalam diri manusia. Harus dirasakan amalnya dan harus dirasakan manfaat akhlaknya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan terkait dengan permisalan pohon tauhid ini, yakni pohon tauhid itu kokohnya di dalam hati kita, cabang-cabangnya berupa amal soleh yang menjulang ke langit sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pohonnya itu senantiasa menghasilkan buah setiap waktu. Setiap waktu dalam kondisi ini saja, tidak dalam keadaan ini saja, tapi dalam segala waktu pohon tauhid itu menghasilkan buah yang bisa dirasakan manisnya oleh banyak manusia. Maka seluruh kehidupan seorang muslim, dari sini kita tahu bahwa seluruh kehidupan seorang muslim itu berasal dari satu akar yang sama, yakni tauhid. Karena itulah Allah SWT berfirman di sini bukan buahnya yang kokoh, tapi berfirmannya dengan akarnya yang kokoh. Akar itu sesuatu yang tidak tampak. Tapi ketika akar itu kokoh, maka itu akan berefek pada cabangnya, buahnya, dan juga daunnya. Pun juga sebaliknya ketika akar itu rusak, maka yang lain pun akan rusak. Maka inilah awal dari bahaya sebuah toxic circle tersebut, yang harus sama-sama kita hindari dalam diri kita. Saudara-saudaraku semuanya, banyak di antara kita mengira bahwa teman yang buruk adalah teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dia tidak mengajak kemaksiatan mungkin, tapi dia mengubah pola pikir kita. Dia mengatakan, santai saja, semua juga begitu.
Janganlah terlalu kaku dengan kondisi yang terjadi sekarang. Agama itu nggak usah dibawa serius-serius amat sampai kita harus sholat tepat waktu. Santai saja semuanya. Dunia dan akhirat tuh harus seimbang. Atau perkataan yang lain yang pada akhirnya itu bisa merubah cara berpikir kita, cara kita memandang kewajiban dan perintah Allah, dan cara kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hal ini kemudian menekankan terkait dengan pohon tersebut. Pohon apakah itu yang disampaikan di dalam surah Ibrahim? Rasulullah SAW bersabda, Inna minasyajari syajaratun la yaskutu waraquha wa innaha mathal mu'min hadithu ma hiya qala hiya an-nakhlah. Sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur, dan ia adalah perumpamaan seorang muslim. Beritahukanlah kepadaku pohon apakah itu? Beliau Nabi Muhammad bersabda, itulah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Rasulullah SAW memilih pohon kurma dalam hal ini? Karena pohon kurma itu memiliki akar yang sangat kuat. Diterpa dengan dahsyatnya gurun pasir, dia tidak masalah. Dan dia menghasilkan buah yang sangat bermanfaat. Seperti yang kita ketahui, buah kurma itu sangat luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Demikian pula seorang mukmin, dimanapun dia hidup, di lingkungan manapun dia berada, fitnah sekejam apapun yang terjadi pada dirinya, setoksik apapun lingkungan yang dia hadapi sekarang, maka seharusnya dia tetap kokoh menghujam dengan tauhid yang ada dalam dirinya, kalimat la ilaha illallah yang ada dalam dirinya, sehingga dia terjaga dari segala fitnah tersebut. Saudara-saudaraku semuanya, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin pemeliharanya. Allah di sini berfirman bahwa pohon itu berbuah tidak hanya sesekali saja atau tidak di musim tertentu saja, tapi pohon itu berbuah kullahin, setiap waktu, setiap kondisi, setiap musim, setiap keadaan, pohon itu selalu berbuah. Ini menunjukkan bahwa keimanan kita, tauhid kita itu harus terlihat manfaatnya, baik oleh kita maupun oleh orang-orang yang di sekitar maupun oleh dunia ini semuanya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Mathalul mu'mini mithlun nakhlah. Permisalan orang mukmin itu seperti buah kurma atau seperti pohon kurma. Ma'akhadta minha min syai' nafa'aka. Apapun yang engkau ambil dari kurma tersebut pasti akan berikan manfaat kepadamu. Inilah permisalan orang mukmin. Orang yang keberadaannya dimanapun itu bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Itulah alasan kenapa Rasulullah SAW menafsirkan bahwa dalam ayat Ibrahim ini itu adalah permisalannya untuk buah kurma. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa buah kurma supaya bisa mendatangkan banyak manfaat untuk manusia, itu akarnya sudah kuat, cabangnya sudah bagus, kemudian daunnya sudah banyak, semua terlihat menarik, sehingga yang menarik itu bukan hanya bisa dirasakan oleh dirinya saja, tapi kemenarikan dalam dirinya itu bisa dimunculkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka merasakan itu semua. Saudara-saudaraku semuanya, jadilah kita pohon yang menyuburkan lingkungan. Janganlah kita terlalu sibuk untuk mencari circle yang baik, tapi kita lupa untuk menjadi orang yang baik bagi circle kita. Allah SWT berfirman, Asluha sabitu wa farwaha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit, dan pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Semoga Allah menjadikan kita seperti pohon tersebut, yang kokoh akarnya dan tidak berhenti memberikan manfaat kepada siapapun yang berada di sekeliling kita, tidak hanya pada satu keadaan saja, tetapi pada semua keadaan dalam lini kehidupan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.